Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 24 Juli 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG hari ini tanggal 23 Juli. Naik lumayan tinggi ya untuk indeks IHSG 1,70-an% ke level 7.469, dan untuk hari ini saham-saham yang naik cukup tinggi itu adalah saham-saham kertas ya, saham pabrik kertas, INKP, kemudian Tekim itu naik cukup tinggi, kemudian ASII itu juga hari ini terbang ya, jarang-jarang sih ini ASI hari ini bisa naik 4 atau 5% ya kalau nggak salah. Nanti kita akan coba cek untuk ASI setelah sekian lama harga sahamnya itu nggak kemana-mana, akhirnya mulai rebound, nanti kita akan cek. Dan secara teknikalnya untuk supportnya masih di sini, jadi untuk hari ini, dari kemarin ketika koreksi dan hari ini rebound lagi naik, berarti untuk supportnya ini masih di level 7.320-an ya. Semoga aja sih untuk indeks IHSG bisa terus naik ya, semoga aja. Walaupun saham-saham utamanya yang dulu jadi penggerak IHSG belum banyak pergerakan, seperti perbankan kan ini masih belum bangkit ya, jadi kita tunggu aja kapan bangkitnya. Kemungkinan kalau perbankan mulai rebound, ada potensi untuk IHSG ke 8.000-an. Wah, 8.000 itu berarti nyetak rekor lagi nih ya. Oh ya, ya di sini sih. Mungkin sebelum ke level 8.000 pantau dulu level ini ya. IHSG bisa naik cukup tinggi. Ini saham-saham apa yang menggerakkan IHSG ya, saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu ya. Tahu ini saham-saham beliau itu jadi saham dengan market cap yang terbesar lah ya di indeks IHSG. Dan secara teknikal historinya untuk resist terdekatnya di 7.540, besok kalau naik IHSG pantau aja level ini 7.540 itu secara teknikal ya. Untuk supportnya masih di sini 7320-an. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini tanggal 23 Juli ya. Untuk indeks IHSG net asingnya net buy hari ini, dan yang paling banyak dibeli oleh asing itu ASII. Hitungannya sangat banyak hari ini masuk ya, bukan cukup banyak lagi, cuman ini hitungannya lumayan banyak setelah sekian lama harga saham yang nggak kemana-mana dan nilai transaksinya cenderung sepi. Hari ini net buy 366,6 M, padahal nilai transaksinya cuma 400-an M, jadi hitungannya diakumulasi asing ya. Harga sahamnya naik karena yang beli asing. Beda cerita kalau yang beli lokal atau retail mungkin nggak bakal sampai naik sampai 5% ya, karena asingnya beli jadi harga sahamnya naik untuk ASI ya, mungkin seperti itu. Selain di saham ASI hari ini asing juga masuk lagi di Antam, tapi cuma 70-an M, itu pun udah bisa bikin harga saham Antamnya rebound ya. Walaupun cuma 2%-an kalau nggak salah, jadi perlu hati-hati karena hitungannya hari ini masuk itu nggak sebanyak asing keluar kemarin-kemarin ya. Jadi ada potensi cuma technical rebound aja mungkin ya, cuma tetap kita pantau. Ya bisa jadi hari ini cukup banyak retail yang cut di saham Antam, jadi asingnya masuk, harga sahamnya ditutup hijau. Selain Antam hari ini untuk asingnya juga masuk di AMMN 66M, kemudian di Gotoh 62M. Gotoh naik ya, hijau ke level 60. Kemudian di TPIA hari ini juga asingnya masuk 61M, BRMS masuk 56M. Ini yang paling banyak dibeli oleh asing saham-sahamnya. Ya paling gede di ASI ini. Kemudian hari ini yang paling banyak didistribusi oleh asing ada Bank BRI.
net sell ya 105,5 M, dan kalau kita lihat Bank BRI, Bank Mandiri ya 500-an M aja, jadi hitungannya untuk saham saham seperti mereka ya nggak terlalu rame hari ini, masih cenderung sepi-sepi aja ya. Jadi mungkin nunggu waktu ya gantian, habis kemarin sahamnya Pak PP, hari ini kertas ya, mungkin besok apakah perbankan atau semen dulu ya, kita pantau aja ya. Kemudian ya jangan cuma dipantau sih, kalau punya gas yang banyak, kalau mau beli ya nggak ada salahnya, karena saham-saham perbankan saat ini sangat terdiskon ya. Oke, itu untuk saham-saham yang paling banyak dijual asing, ada Bank BRI, Bank Mandiri, WiFi. Hari ini asingnya jualan 64 M, dan harga sahamnya kalau nggak salah koreksi lagi ya. Kemudian Java Netcell 22,3 M. Hari ini Java kemana ya? Udah lama nggak kita bahas ya Java ya. Ini saham yang fundamentalnya cukup bagus. Kok Java? Java itu lumayan bagus fundamentalnya. Bank BCA Netcell 21,2 M. Jadi perbankannya masih sepi. Kita tunggu aja ramenya kapan ya. Itu kalau lihat hari ini netbuy asingnya ya, semoga aja besok masih bisa naik ngejar 7540, ini pantau resist itu ya untuk indeks IHSG itu secara teknikal, dan ya broker sahamnya seperti ini, asingnya netbuy. Kalau kita lihat hari ini ada sentimen apa? Tanggal 23 Juli untuk hari ini, kalau kita cek di sini di investing, IHSG ditutup terbang 1,70%. Koka, AMAR hingga IMJS ini saham-saham lapis berapa ini ya, cara yang terdengar. Yang gerakin IHSG yang pasti bukan mereka, ya, bukan saham-saham ini, karena market cap-nya ya eh ya nggak kuat lah buat ngerakin IHSG ya. Jadi bukan mereka yang bikin IHSG hijau. Ya mungkin punya andil cuman hanya berapa persen. Lain IHSG, oh IHSG, BOJ beri sinyal kewaspadaan terhadap kenaikan suku bunga. Nah ini, kalau suku bunga udah ada yang mulai naikin, perlu waspada ya, karena kenaikan suku bunga itu kurang bagus untuk pasar saham. Tapi kemarin BI menurunkan ya, tapi belum ngefek ke pergerakan harga perbankan, jadi kita tunggu aja. Tarif dagang AS akan berbanding pertumbuhan negara-negara berkembang di Asia. Ada sentimen apa hari ini yang yang efek ke IHSG? Kayaknya belum ya, hari ini masih nggak ada sentimen yang ngaruh banget ke indeks IHSG. Kita lihat coba untuk kondisi market secara globalnya hari ini gimana. Kita cek untuk Bitcoin dulu, hari ini masih sideways di harga tertingginya, di resistennya ya, di pucuknya di level masih di 118-19 ribuan. Ini masih terus running trade untuk Bitcoin karena nggak ada liburnya ya, dan di harga 118.500-an ya. Ini pun ditutup minus 1% untuk hari ini. Jadi ya kalau mau masuk sih gimana itu buat Bitcoin ya. Ya udah di atas sih. Tapi karena trennya bullish sih disclaimer ya. Kemudian kita lihat untuk harga emas hari ini naik ke 3.440 kalau nggak salah, seingat kita ya. Ingat saya sih, kalau teman-teman nggak tahu. Kemarin itu ada di 3.400 pas video ini kita buat ya. Pas video kemarin kita buat ada di 3.400-an US dollar per troy ounce. Dan oh, jadi kemarin itu naik beneran ya, naik karena sentimen dari kemarin itu presiden The Fed, kok presiden, gubernur bank sentralnya Amerika yaitu The Fed ya. Kemarin ada pidato ya, mungkin itu sentimennya bagus untuk emas, nggak bagus untuk US dollar. Ya, semoga aja sinyal penurunan suku bunga. Atau buat teman-teman yang nyimak atau mengikuti, bisa ditulis di kolom komentar apa hasil dari pidatonya Pak Powell kemarin ya. Untuk hari ini tanggal 23, existing home sales, kemudian ini durable goods order itu apa ya, kok lupa.
durable goods order. Barang-barang tahan lama itu, ya ini juga lumayan berpengaruh sih. Kalau nggak salah kalau di indikator ekonomi ini sama ini itu bintangnya 3 ya. Jadi cukup penting indikatornya untuk menentukan kebijakan dari bank sentral ya. Jadi bisa dipantau nanti gimana hasil dari indikator-indikator Amerika ekonomi ini ya. Untuk existing home sales itu forecast perkiraannya 4,4,0,1 itu perkiraan ya. Kalau aktualnya itu lebih bagus ya berarti good for currency, harga emasnya turun. Tapi kalau aktualnya lebih rendah dari ini ya berarti nggak bagus untuk mata uang US dollar dan emas bisa naik. Ya seperti itulah ya untuk biasanya untuk efeknya sama ini. Kita lihat aja kalau di investing itu kalau nggak salah ada warna ya. Kalau warnanya hijau itu nggak bagus untuk US dollar, tapi kalau warnanya hijau itu bagus untuk US dollar, kalau warnanya merah itu nggak bagus untuk US dollar. Mungkin gampangnya seperti itu ya kalau baca indikator ekonomi di investing. Di Forex Victory juga kalau nggak salah sama sih. Lihat warnanya aja itu. Nah, oke, itu untuk kondisi ekonomi secara global ya. Dan juga kondisi market secara globalnya seperti itu. Untuk nilai tukar rupiahnya masih bertahan di area 16.200-300 saja. Jadi masih cukup kuat di level ini. Untuk besok ya semoga aja bisa ngejar 7.454 bulan untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama langsung aja kita akan cek saham perbankan ya seperti biasa. Walaupun nggak terlalu ramai perlu kita bahas karena harga sahamnya udah di bottom ya. Siapa tahu udah ada tanda-tanda. Hari ini sideways ya untuk BBCA ditutup naik tapi nggak terlalu tinggi 0,30% aja ke 8425 ya. Kalau mau entry di harga sekarang kayaknya sih resikonya nggak terlalu gede ya. Dan untuk jangka panjang pun cukup berani kalau mau masuk dengan jumlah yang banyak. Tinggal nanti kalau turun ya kalau mau masuk tetap sedia cash gitu ya. Jadi kalau turun bisa average down lagi. Mungkin seperti itu untuk BBCA. Technicalnya resist terdekat masih di 8525. Kalau lihat hari ini masih nggak terlalu rame untuk BBCA, cenderung sepi dan asingnya net sell 21M. Kalau kita lihat di sini, BBCA hari ini tanggal 23 Juli. Ini kita bisa lihat barang-barang ya, yang masuk sama yang keluar kayaknya nggak terlalu jauh perbedaannya. Dan menariknya di sini sebagian retail masih masuk, ya nggak menarik sih ya itu udah biasa kalau retail masuk di harga bawah. Ya semoga aja nggak makin dalam untuk BBCA ini. Kalau makin dalam ya sebenarnya malah kesempatan ya buat para value investing yang koleksi saham-saham seperti ini. Hari ini asingnya net buy ini otomatis ya karena asingnya lokalnya net buy. Lokalnya net buy ini walaupun ada yang distribusi LG 30 eman, RF, YU cuman ini kalau di total lebih banyak ini untuk lokalnya yang masuk. SQOD, XL, PPD, NI, retail terus masuk ya di harga bawah ini. Kemudian untuk asingnya net sell dan ya walaupun sebagian masuk sih. Ini kok net sell 21M ya. Yang keluar siapa aja YU, AG, KZ, LG ya walaupun yang nampung juga asing sih. Tapi masih hitungannya cenderung sepi untuk BBCA hari ini ya. Jadi untuk besok sih mungkin
pantau ini aja, semoga bisa break di atas 8550 ya untuk BBCA. Ya, kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak sideways itu ya kayaknya cenderung sideways ya kalau nggak terlalu rame. Tapi kalau volumenya bagus, semoga bisa break di atas 8525. Oke, itu untuk saham BBCA mungkin yang udah kadung entry di area 8550 malah turunan. Floating loss itu kan nggak terlalu gede juga ya floating loss-nya dalam tanda kutip persentasenya, bukan nominalnya. Kalau nominalnya ya tergantung teman-teman masuk berapa ya. Cuman hitungannya nggak terlalu gede lah untuk floating loss-nya kalau misal entry di area support 8550. Ya kalau udah kadung entry ya jangan buru-buru buat average down aja ya, lihat money manajemennya gimana, ekuitasnya gimana. Takutnya itu kalau masih bisa turun nanti mending average down di level 8250 aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini didistribusi oleh asing dan harga sahamnya turun mendekati area supportnya ya. Ini jadi mungkin buat teman-teman yang mau masuk di saham Bank BRI di level sekarang itu momentumnya lumayan bagus ya di area support ya. Semoga aja besok mantul di 3780 ini. Sekarang close di 3800 ya. Kalau besok turun mendekati area support ya, ini udah mendekati sih kalau mau nyicil-nyicil lagi di harga sekarang supaya nggak ketinggalan kereta kalau tiba-tiba naik ya, nggak ada salahnya juga ya. Momentumnya lumayan bagus. Misal malah jebol di bawah 3780 ya, di hold aja, nanti average down di harga yang lebih rendah dan ada tanda-tanda pullback naik ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ini mendekati area support yang mau entry. Momentumnya cukup bagus. Cuman kalau banyak retail yang masuk di area support, ya potensi jebol itu lebih besar ya dibandingkan mantul naik. Jadi sabar aja sama kuat-kuatan mental ya. Itu untuk saham Bank BRI, resistnya masih di 3.900. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini net sell sebanyak 100 eman ya, 105 ini yang paling banyak dijual oleh asing hari ini, Bank BRI. Hari ini yang keluar asingnya ada BK, KZ, siapa lagi ini? RX, YU versi asing ya, BK-nya net sell 78M, KZ net sell 44 eman, RX net sell 36M, YU net sell 17 eman, dan yang nampung asingnya AG, nggak sebanyak asing jualan. Untuk lokalnya netbuy dan retail-retail juga terus masuk di saham Bank BRI ya. Jadi banyak ya teman-teman kita yang ya mudah-mudahan value investing ya masuk di harga bawah di saham-saham yang bagus ya. Semoga aja mereka belinya nggak pakai uang yang panas atau pakai uang dingin, sehingga kalau misal harganya nggak naik-naik itu masih tenang ya. Maksudnya psikologinya nggak terganggu, psikologi tradingnya. Itu untuk saham Bank BRI, pantau 3780 aja untuk besok, semoga nggak jebol, semoga ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini rebound, walaupun cuma 0,43 ya, nggak rebound juga ya, ini hitungannya apa ya, sideways ya, nggak banyak pergerakan. Naik tipis ke 4680 ya. Kayaknya buat ke 4740 hari ini belum bisa ya. Untuk besok ya semoga aja di harga sekarang itu mentok ya, semoga aja sih berharap seperti itu. Soalnya masa turun lagi ke 4270 ya, kalau bisa ke area sini malah bagus ya buat yang mau ambil posisi lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 23, aslinya net sell lagi 66M, ini cenderung keluar loh. Kalau kita cek dari awal bulan ini aja udah net sell 2,6 triliun di harga bawah ini, asing terus keluar, nggak tahu ini kenapa ya. Hari ini tanggal 23 secara keseluruhan asingnya net sell yang keluar paling banyak YU 174M.
Dan yang nampung BK, AK versi asing sih, yang nampung asing juga. Saya cuman yang jualan lebih banyak nilainya. Untuk lokalnya Netbuy, ZB Netbuy 46M, ini ZB versi lokal ya karena domestik. Jadi ini foreign, asing, domestik itu tanah lokal. CP Netbuy 45M dan sebagian retail juga masuk lagi di saham Bank Mandiri. Untuk besok mungkin yang ekuitasnya terbatas, mending wait and see aja dulu yang udah nyangkut di saham Bank Mandiri. Kalau mau average down lagi, apa ya? Ya jangan sampai dihabiskan lah cashnya itu. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja bisa break dalam waktu dekat di atas 4740. Untuk saham Bank Mandiri, selanjutnya kita akan cek saham ASII ya yang hari ini terbang jarang-jarang naik 5,54%. Kayaknya ini yang pertama setelah sekian lama ya. Sehari naik 5% itu kapan terakhir ya? Waktu itu mentok cuma 4,48%. Waktu itu tanggal 25 mentok 55,4% pernah sih di tanggal 5 November tahun lalu 2024. Hari ini naik 5,54% ke 3950. Kalau kita lihat untuk polanya, untuk ASI setelah naik cukup tinggi itu agak rawan koreksi ya. Kemarin naik cukup tinggi. Ya mungkin untuk besok pantau level ini. Kalau melihat hari ini asing akumulasi cukup banyak, paling banyak masuk di saham ASI sebanyak 300-an M ya, tadi kita cek. Semoga aja masih bisa naik dulu ya, dan pantau level 4,990 5.000. Itu area resist terdekat untuk ASI. Ada potensi buat nyentuh level ini dulu. Apakah nanti breakout atau enggak ya lihat besok ya. Kalau melihat asing berani masuk cukup banyak hari ini, semoga aja bisa break di atas itu untuk ASI. Hari ini tanggal 23 yang masuk RE, BK, YU, ZP, BB, AK, AG, dan mereka broker-broker asing. Ya ini diakumulasi oleh asing. Lokalnya jualan, retail pada keluar XL, YP, NI, CC, PD, XT, OD ya. Jadi ini yang bikin harga saham naik karena retailnya keluar, lokalnya keluar, asingnya beli. Jadi ya sayangnya sama running trade order brokernya ditutup ya. Jadi nggak bisa tahu secara langsung selama running trade apakah asing masuk atau keluar. Cuman ya tanda-tandanya kalau asing masuk ya harga sahamnya naik. Khususnya saham-saham ya seperti ini ya, ASI, BPCA, BBRI itu. Coba kita lihat untuk saham ASI kenapa hari ini naik cukup tinggi, atau buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Kalau kita lihat laporan kuartal 2-nya belum diupdate. Untuk harga sekarang walaupun udah naik 5% itu PBV-nya 0,9. Masih di bawah 1, pernya rendah 5 kali 7 kali. Kalau kita hitung pakai 4 kuartal terakhir itu pernya 5,9. Tapi kalau kita setahunkan untuk tahun 2025 itu 7,3. Ini kuartal satunya turun soalnya ya untuk ASI ini. Jadi ya kita lihat aja nanti laporan kuartal 2-nya gimana. Tapi di harga sekarang hitungannya kalau dibilang murah ya. Cuman kalau dibilang apakah ada potensi terbang tinggi, kayaknya kalau dilihat-lihat agak berat ya untuk ASI ini. Soalnya ya ini perusahaan yang hitungannya apa? Cukup besar, tapi pertumbuhannya itu kayaknya udah agak terbatas. Terbatas nggak ya? Ya mungkin udah terlalu
apa ya, kalau lihat saham-saham sekarang yang naik cukup tinggi itu kan valuasinya banyak dan hutangnya banyak. Hutangnya banyak apa ya? Ini loh, kita lihat di sini juga kepemilikan sahamnya yang ya sebenarnya asingnya naik masuk ya. Jadi dari Juli, Agustus itu asingnya ini naik nambah muatan di ASII. Cuman ya harga sahamnya nggak banyak pergerakan, masyarakatnya pegang 45%. Ya 50-50 lah antara pengendali sama yang beredar ya untuk sahamnya. Jadi kayaknya buat naik tinggi butuh effort yang lebih untuk saham ASI ya. Jadi ya sabar aja. Kalau mau ya untuk saham ASI ini ya hari ini tuh naik udah cukup tinggi 5% itu untungannya. Jadi yang floating profit mungkin udah kadung udah sempet dapat di harga bawah di 4720-an. Nggak ada salahnya buat pas besok diamankan ya, apalagi kalau naik kan, mending sebagian diamankan aja, takutnya kalau tiba-tiba koreksi. Mungkin seperti itu ya untuk ASI. Selanjutnya kita akan cek saham Goto, udah lama nggak kita bahas ini. Hari ini naik walaupun cuma 2 poin. 2 poin aja udah 3,45% untuk Goto karena harga sahamnya di level 50-60-an. Dari tanggal 23 Juni ya, kemarin mentok di 55-an sideways. Di sini-sini aja. Jadi mungkin patokannya 62, kalau bisa break di atas itu mudah-mudahan bisa naik mulai ribuan, tapi kalau belum bisa break ya kayaknya kemungkinan masih sideways seperti ini. Apalagi kalau kita lihat coba seramai apa hari ini untuk saham. Oh, untuk saham Goto ya. Hari ini tanggal 23 net day 62 M dan nilai transaksi cuma 200-an, jadi masih sepi, tapi asingnya masuk lumayan banyak sih hitungannya untuk Goto hari ini 66 M-an. Yang masuk ZP, BB, BK ya, dan mereka asing. ZP, BB, BK-nya versi asing, jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan, retailnya keluar, harga sahamnya naik. Ya kalau besok naik, target plusnya di 62, mungkin buat teman-teman yang mau taking profit hari ini atau kemarin ambil posisi di Goto ya. Kalau mau taking profit ya di level 62 ini resist terdekatnya. Itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham Wifi yang hari ini longsor. Oh, ditarik naik lagi ya ternyata ya. Jadi lumayan kuat juga. Soalnya tadi seingat saya itu untuk Wifi sempat turun 6%-an ya di 2600-an. Ternyata ditarik naik lagi, dijaga untuk harganya di atas 2740 itu ya, jadi 2700 masih jadi support untuk saham Wifi hari ini dijaga walaupun tadi sempat turun dalam ya. Siapa yang jaga harga, coba kita cek untuk saham Wifi. Hari ini tanggal 23, asingnya sih net sell tadi ya, yang keluar ada AK BK versi asing. Jadi asingnya jualan, lokalnya juga ada yang distribusi yaitu IN 77M. Yang masuk MG. Ya apakah MG yang naikin, bisa jadi sih. Kemudian retail-retail hari ini juga cukup banyak yang masuk ya. Ya semoga aja teman-teman kita hari ini floating profit di saham Wifi yang hari ini masuk. Kalau kita lihat rata-rata belinya untuk XL di 2700-an, YP 2700-an juga. XI juga di 2700-an, hari ini close di 2700-an juga. 2760. Ya semoga aja besok bisa hijau, tapi kalau merah jebol di bawah 2740 itu perlu diwaspadai. Karena kalau jebol di bawah itu ya potensi bisa ke 2490 dalam waktu dekat. Itu untuk saham Wifi ya. Selanjutnya kita akan cek saham Antam.
Antam hari ini naik walaupun nggak terlalu tinggi 2,70%. Tadi sempat turun mendekati area supportnya ya, sempat ke 2870. 2870 itu harga terendahnya waktu itu pas tanggal 7 Juli. Cuman mendekati area support, nggak sempat nyentuh 2830 sih. Mentok di 2870 ya. Ya cuman masuk area lah ya, dekat-dekat area support. Jadi kalau mau entry ya dekat-dekat ini, mendekati support itu udah masuk kriteria lah. Kriteria entry di area support maksudnya, bukan kriteria pasti untung, bukan ya. Masuk area support. Kalau kita lihat di sini untuk saham Antam hari ini asingnya masuk tapi nggak sebanyak asing jualan kemarin. Hari ini untuk asingnya yang masuk ada ZPRX, AGAK ya, dan untuk lokalnya yang keluar retail sebagian besar ya. EP, EPNI, CC, XI, versi lokal ini PD, XL, Netcell. Jadi ya kalau besok Antam pengen naik, ya semoga aja banyak yang cut untuk retailnya sehingga ada potensi naik. Tapi kalau retailnya masuk, apalagi kalau sampai asingnya jualan lagi dengan jumlah yang banyak, ya siap-siap aja buat jebol di bawah 2840 ya untuk Antam. Kalau melihat harga emasnya sih naik lagi kemarin ya. Ya semoga aja pendapatan Antam bisa ATH lagi pendapatannya ya. Kalau untuk harga sahamnya tergantung siapa yang beli. Pendapatannya Antam tertinggi lagi ya, dan kalau seperti itu ya kemungkinan dividennya juga banyak, semoga aja ya. Jadi kalau harga emas naik ya semoga aja pendapatannya Antam naik. Bukan semoga aja harganya naik, ya semoga aja sih, cuman yang naikin harga Antam tergantung siapa yang beli. Mungkin seperti itu ya untuk Antam. Supportnya masih di sini 2840, semoga aja nggak jebol, soalnya kalau jebol di bawah itu ada potensi buat ngejar 2200. Jadi resiko atau potensi lossnya cukup gede untuk Antam. Karena di harga sekarang ya hitungannya di atas ya, kalau secara teknikal di atas. Itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang kemarin ribuan tinggi. Hari ini juga hijau walaupun cuma 2,80% ke 2020. Nggak sempat buat harga tertinggi hari ini sama ya dengan harga tingginya kemarin. Jadi agak gimana ini untuk saham Adaro. Nanggung ya kalau nggak nutup gap. Jadi semoga aja bisa ke sini dulu untuk besok 2090, semoga kita pantau aja besok. Kita lihat untuk Adaro hari ini gimana tanggal 23 Juli. Ada OD yang masuk paling banyak 15M, kemudian XI masuk 13M. Untuk KI-nya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, KI nggak banyak tampil, cuman ini kalau Adaro naik KI-nya nggak nampung, tapi kalau Adaro turun KI-nya beli paling banyak. Ya kalau mau entry agak nanggung sebenarnya, yang baru mau entry agak nanggung ya. Kalau tujuannya untuk scalping trading, mending wait and see aja dulu, tunggu momen yang lebih bagus ya. Untuk besok kalau naik, buat teman-teman yang udah floating profit, ya udah punya posisi, kalau mau taking profit ya di mendekati 2090 ini resist. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ADMR yang tadi sempat terbang cukup tinggi. Kemarin naik tinggi, hari ini lebih tinggi lagi ya. Open gap atas di awal market, turun dikit, naik break di atas 160-an, naik nyentuh resistnya di 1260 tapi gagal break yang di resist 1260 ya. Ditarik turun lagi ke 1225, ditutup surplus 12%. Kita lihat untuk ADMR. Hari ini tanggal 23, hitungannya retail-retail keluar, XL, XI, mereka lokal ya, XL, XI, YP, OD, Netcell. Jadi retailnya keluar, yang akumulasi PD.
dan PD itu kalau kita ikuti emang lumayan sering ya masuk dengan jumlah yang banyak, bikin harga sahamnya naik. Khususnya di saham-sahamnya punya Adaro, ADMR, kemudian MTKA yang pemegang sahamnya ada namanya Pak siapa itu ya, saudaranya Pak Menteri. Ya itu sih, broker PD itu bisa dijadikan pantau untuk saham-sahamnya itu. Untuk hari ini diakumulasi ini kelihatan sekali ya untuk ADMR retailnya keluar dan ada yang akumulasi lumayan banyak PD, ZP, CC di ADMR. Harga sahamnya naik cukup tinggi untuk besok sih semoga aja bisa break ya, tapi mungkin yang udah hari ini diamankan di 1265 ya besok sih jangan buru-buru buat entry gitu aja ya. Kalau misal turun tunggu di 1165 ini support, tadi supportnya. Untuk saham ADMR, selanjutnya kita akan cek saham cuan yang hari ini tadi sempat turun cukup dalam ke 1500-an ya, cuma ditarik naik lagi dan close di 1550. 1550 berarti itu area apa ya? Ya, area-area yang menentukan apakah cuan lanjut bullish atau koreksi lebih dalam lagi. Gap up-nya belum ketutup, jadi hati-hati kalau besok langsung merah untuk saham cuan, jangan buru-buru buat entry. Mungkin nunggu habis nutup gap di 1440, lihat bid overnya kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer ya. Kalau secara Fibonacci sih di 1330 untuk support selanjutnya kalau misal cuan besok merah. Coba kita lihat untuk transaksi hari ini cuan gimana. Di saham cuan hari ini tanggal 23 yang masuk asing, yang keluar lokal ya. LG versi lokal net sell 30M dan asingnya yang nampung ada AK 24M. Sebenarnya walaupun merah asing masuk ya. Dan kita lihat sebagian retail mulai keluar XL, EP, CC, KI kayaknya ada potensi hijau sih mudah-mudahan ya. Apalagi ini ya di area support juga, jadi momentumnya lumayan bagus buat teman-teman yang mau scalping. Besok bisa pantau untuk cuan, semoga aja candlenya hijau di awal market, jadi ada potensi naik ya. Tapi kalau merah ya nunggu habis tutup gap gini aja. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya PTRO ya, kita akan cek. Hari ini ditutup minus 1,31% aja, walaupun tadi sempat turun dalam banget ke 3560-an ya, berarti 3570 sorry, harga terendahnya 3570. Berarti udah masuk area support, ditarik naik. Kalau besok hijau, target price-nya di 3990. Kalau lihat ekornya dari bawah ke atas lumayan tinggi, jadi buyernya atau perlawanannya cukup kuat hari ini. Kita lihat ya siapa buyernya untuk saham PTRO. Hari ini tanggal 23, apakah asing yang masuk? Ya sih asing. BKCC versi asing masuk. Jadi hari ini aslinya net buy di PTRO. Untuk lokalnya net sell. Lokalnya net sell ya. Untuk besok sih pantau ini. Gak nanggung kalau mau entry. Bagusnya tadi itu mendekati support ya. Untuk besok semoga aja bisa naik dulu. Muji resistnya di 3990. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita cek brand ya. Brand hari ini nggak ditutup minus 0,63% aja. Brand. Supportnya masih di 7.400 ya. Dan resistannya masih di 8.200. Kalau kita lihat untuk brand hari ini tanggal 23 ya hitungannya sih ada sedikit akumulasi yaitu ZPAK dua broker asing. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell GR net sell 17M tapi sebagian retail masuk. Untuk brand besok ya kalau naik target price-nya di 8.200. Break di atas itu potensi lanjut bullish ngejar 9.300, tapi kalau belum bisa break ya mending wait and see aja dulu ya. Kalau nggak wait and see, kalau mau entry momen bagusnya di 7450.
Untuk saham brand selanjutnya kita akan cek saham Pani. Hari ini terbang tinggi ke level 16.700, ini mendekati resistennya lagi yang di 17.000. Besok pantau 17.000 ya untuk saham Pani, bisa break atau enggak kita lihat aja besok. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, Pani retailnya banyak masuk sih sebenarnya. Broker retail ya, nggak tahu ini retail atau enggak. Cuman pakainya broker XL. Kan nilai transaksinya gede, 198 M, jadi belum tentu retail. Kalau kita lihat di sini XL, YPCC ya, yang keluar RF, SS, INI. Ya mungkin kayaknya buat patokan teknikal ya, ada potensi juga ini sebagian retail juga masuk. Jadi kalau besok gagal break di atas 17.000 ya mending yang udah floating profit diamankan, apalagi yang ambil di support kan, misal ambil di 15.000 itu kan udah profit cukup banyak ya, apalagi untuk saham seperti ini. Saham-saham volatilitas tinggi itu untuk jangka panjang agak susah diprediksi. Jadi untuk scalping aja atau trading. Itu untuk saham Pani. Yang terakhir ya, ini kita coba cek saham TOWR karena hari ini break. Setelah kemarin mencoba break gagal 2 hari ini berhasil break di atas 665, dan untuk harga rek isunya masih ingat ya di 680. Jadi ini mendekati harga rek isu setelah penebusannya selesai. Jadi kayaknya buat ke 700-an itu masih mungkin, mudah-mudahan ya. Jadi yang masih punya posisi di bottom, di bawah ya, kalau takut tiba-tiba longsor ya bisa pasang antisipasi kalau jebol di 6, bawah 665. Mungkin seperti itu ya untuk saham TOWR. Kalau besok naik, ngejar 715 langsung ke level itu. Kita lihat untuk TOWR. Hari ini ada BK yang akumulasi 20 eman ya. Jadi walaupun cuma naik berapa persen nih? 3%-an itu BK akumulasi lumayan banyak. Jadi potensi buat ke 700-an itu masih mungkin untuk besok. Semoga aja ya untuk minggu ini. Dan kalau mau antisipasi ya turun di bawah 665 itu antisipasi aja atau pasang trailing stop yang udah floating profit banyak. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham TOWR, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.